Baik, selamat malam para pendengar dimanapun berada, baik yang di Papua maupun di luar negeri. Ya, pada malam hari ini saya mau kita atas nama West Papua Liberation Organization, kita mau komentari sedikit tuduhan Pangdam Cendrawasih kepada KNPB dan ULMP sebagai dalang di balik kerusuhan penjemputan jenazah almarhum Lukas Nmb. Nah, jadi di sini kita langsung saja proses tuduhan ini sama dengan kriminalisasi seperti yang dulu tahun 2019 mereka kriminalisasikan Victor Yemo. Nah, seakan-akan dia yang bikin kerusuhan, padahal polisi dan tentara tidak mampu untuk mengungkap itu, para pelakunya itu yang bikin kerusuhan, yang bakar-bakar itu tidak mampu tangkap, jadi tangkap Victor Yemo terus dipenjarakan selama 8 bulan itu. Nah, jadi proses kriminalisasi ini lagu lama, ini sama seperti yang dulu di tahun 65 dari aparat Angkatan Darat mengkriminalisasikan PKI sebagai dalang pembunuhan 7 jenderal. Nah, padahal itu CIA yang bawa Soeharto ke sini, baru mereka atur operasi untuk gulingkan Soekarno, operasinya CIA yang namanya Black Operation. Nah, di situ baru gulingkan Soekarno karena Soekarno tipe bisnismen Amerika sini, tidak mau kasih kekayaan alam Papua, makanya maunya kasih tapi 40% saja. Soekarno maunya 60% untuk jatah rakyat Indonesia. Nah, makanya ditumbangkan, baru dikasih naik Soeharto, baru Soeharto kasih 90% untuk bisnismen Amerika itu. Makanya PPRA juga didukung, walaupun ilegal, melanggar hukum internasional tentang tata cara prosedur standar internasional tentang tata cara referendum di seluruh dunia, tidak boleh lewat perwakilan. Nah, jadi di sini saya mau ulangi lagi secara jelas bahwa ini namanya kriminalisasi. Ini sandiwara ini kan lagu lama. Nah, Indonesia kan sudah belajar dari Amerika untuk konspirasi-konspirasi. Jadi ini mereka manfaatkan isu Nmb ini terus pakai itu jadikan alasan untuk menangkap pengurus-pengurusnya dari KNPB dan ULMP. Nah, yang anehnya itu di sini heran deh, tuduh terus ada kata berikutnya, hubungannya apa dengan dekolonisasi, tidak ada. Nah, ini pertanyaan yang kenapa Pangdam takut ini, tapi kalau dulu ULMP pertama bicara human rights dengan dengan hutan di Papua itu tidak pernah Pangdam bicara masalah dekolonisasi. Tapi baru kali ini saya dengar seorang Pangdam bicara masalah dekolonisasi Papua. Jadi persoalan buat Indonesia. Nah, jadi coba kita ikuti videonya nih. Nah, baru nanti kita analisis bersama-sama. Bagaimana dia bisa menuduh KNPB dan ULMP terus dia bilang masalah dekolonisasi. Hubungannya apa? Nah, tetapi di belakang itu ada penyusup. Mereka dari KNPB, dari ULMP, ya, yang melakukan pembakaran beberapa bangunan, mobil, dan juga berusaha memicu situasi dengan melakukan pemukulan kepada Bapak PJ Gubernur Papua, Bapak Ridwan Rumah Sukun, juga terhadap beberapa anggota Polri, juga termasuk ada anggota TNI 1 orang yang kena lempar di kepala. Mereka berusaha memprovokasi.
Dan saya jelaskan juga, saya serukan kepada mereka-mereka yang namanya Papua Merdeka itu tidak ada, ya. PBB sudah menutup dekolonisasi Papua, ya, tanggal 1 Mei 63, ya, tim 100 sudah mengecek ke sana, dan itu tidak ada, sudah ditutup. Jadi itu omong kosong semua. Saya serukan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan ini. Ya, ini omong kosong semua yang mereka jual-jual, padahal itu kepentingan pribadi semua itu. Ya, dari video ini, perkataan Pangdam ini kita bisa tarik kesimpulan. Berarti mereka yang sebenarnya rancang itu, kerusuhan itu. Sisip, masukkan orang-orang penyusup untuk bikin kacau. Setelah itu baru mereka balik tuduh KNPB dengan ULMWP. Padahal di dalam itu KNPB dengan ULMWP tidak ada perintah masyarakat untuk turun pergi ke sana untuk jemput itu Lukas NMB itu. Nah, ini ada skenario tingkat tinggi untuk kriminalisasikan pengurus-pengurus ULMP yang baru dengan KNPB yang saat ini juga sudah terpecah belah dan ULMP yang terpecah belah. Dan ULMP sekarang ini mereka lagi mau fokus untuk ke masalah dekolonisasi. Ya, inilah kemungkinan dimanfaatkan oleh Pangdam untuk kasih hancur ULMP yang baru ini. Nah, jadi disinilah letak sandiwaranya. Dan terutama masalah dekolonisasi Papua, Pangdam bilang tidak ada sama sekali di PBB, sudah dihapus. Ngomong kosong. Ada resolusi PBB yang mensahkan Papua di dalam daftar dekolonisasi, ada jelas. Dan proses integrasi Papua ke dalam negara Indonesia lewat suatu referendum yang lewat perwakilan itu melanggar hukum internasional. Nah, terutama di dalam Piagam PBB pasal 76. Indonesia membatasi hak politik orang Papua, ya itu mereka melanggar. Dan selama Indonesia pegang Papua dari tahun 63 sampai 69 itu status Papua masih ada sebagai wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri. Waktu itu di bawah Belanda, cuma Belanda serahkan ke PBB, jadi dimasukkan di dalam sebagai wilayah kepercayaan atau disebut dengan trust territory. Nah, dari trust territory ini juga seharusnya PBB harus tiap tahun selama tahun 63 waktu Indonesia masuk 1 Mei 63 sampai sebelum PPRA itu harusnya tiap tahun Indonesia laporkan proses dekolonisasi Papua itu sebelum referendum harusnya. Tapi anehnya kan Indonesia tidak laporkan. Nah, ini juga Indonesia sudah salah dan PBB sendiri juga salah. Tidak meminta Indonesia pertanggungjawaban. Nah, nanti tahun 69 adakan jejak pendapat yang dibilang PPRA itu pun juga lewat perwakilan. Ya, membatasi orang Papua punya hak, ya salah besar itu. Jadi sampai dimanapun juga tetap melanggar hukum internasional. Orang Papua berhak, tuntut dia punya hak. Jadi percuma saja Indonesia kok mau pertahankan diri. Mending lebih baik menyerah, kita urus baik-baik. Kita baku atur ya. Kalau ada orang Indonesia yang mau tinggal di Papua, ya bisa kita tahan. Terutama transmigrasi yang sudah banyak sana, kita bisa tahan untuk tinggal, untuk kerja bantu kita. Karena kita juga merdeka pun pasti kita butuh tenaga kerja. Tapi kalau model begini ya kita nanti lihat saja. Dan Indonesia mau pertahankan kebohongan sampai di mana juga percuma, akan kalah. Kasus PPRA itu dimanapun akan kalah. Kalau orang Papua gugat tetap. Amerika sudah tahu itu bahwa itu salah, suatu saat orang Papua akan pintar dan orang Papua akan gugat itu kembali. Jadi soal dekolonisasi Papua itu orang Papua punya hak yang harus untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa yang dimasukkan di dalam daftar dekolonisasi itu. Bukannya Indonesia kamu rampas dari Belanda, terus paksa orang Papua untuk masuk bagian dalam negara Indonesia. Itu kamu tidak punya hak untuk paksa itu.
lewat referendum yang diwakilkan oleh 1025 orang yang di mana terdiri dari 625 orang Indonesia yang di dalam perjanjian New York juga kan bilang orang Indonesia tidak boleh, kecuali yang lahir di sana tahun 45 sebelum Perang Dunia II. Ini yang baru datang dimasukkan dalam referendum itu, ya sudah lah, melanggar perjanjian New York itu sendiri di pasal 18. Nah, jadi terus lewat perwakilan baru orang Papua cuma 400 saja, sedangkan 800.000 tidak ikut. Ini sudah salah besar. Jadi saya kasih tahu lagi, mending Indonesia menyerah saja. Percuma kalian pertahankan Papua sampai mati-matian juga akan tetap merdeka karena kamu kebohongan, manipulasi, jadi percuma. Orang Papua di seluruh dunia akan gugat itu. Kita cuma belum, kalau sudah masuk di lobi negara kamu mati. Di dunia ini bukan Indonesia kamu yang kuat saja, ada bangsa-bangsa lain. Jadi mending menyerah sajalah. Dan masalah dekolonisasi Papua akan diungkit kembali. Jadi saya cuma tertawa untuk Pangdam kata-kata ini besok deh jilat itu deh kata-kata tuh kembali. Jadi tetap semangat, jangan takut. Orang Papua punya hak untuk menentukan dia nasib sendiri. Mau bangsa manapun di muka bumi ini tidak punya hak atur orang Papua. Mau bangsa Indonesia ke bangsa Amerika ke Belanda ke bangsa manapun, Jepang ke, tidak punya hak. Orang Papua punya hak untuk menentukan dia pun nasib sendiri. Yang diatur dalam piagam PBB dan juga diatur dalam deklarasi PBB tentang hak-hak pribumi, masyarakat pribumi, pasal 3, dan juga Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik pasal 1 yang Indonesia juga sendiri sudah ratifikasi Kovenan Internasional itu tentang hak sipil dan politik itu. Jadi wajar saja. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini dari sandiwara ini kita sudah tahu siapa yang bikin penyusup, bentuk penyusup itu untuk bikin kacau. Habis itu pakai isu itu untuk jerat para pejuang yang di Papua. Kamu punya sandiwara untuk jebak Victor Yama dulu, mau ulangi dengan sekarang ini, kita sudah baca kan orang Papua tidak sebodoh itu dan bangsa-bangsa di dunia tidak sebodoh itu untuk menilai kamu punya tuduhan yang tidak ada dasarnya itu. Dan itu spontan emosi dari masyarakat, ya wajar saja. Kamu juga kalau kita bikin kamu punya wilayah, pasti kamu marah lah. Jadi saya ulangi lagi, ini kriminalisasi. Sengaja untuk tangkap pejuang-pejuang Papua yang ada di dalam organisasi KIPB dan ULMP. Terima kasih. Tetap merdeka.